Selamat malam semuanya. Di sini ada Satria, hari terakhir di sini gitu ya, sebagai bagian dari keluarga kita yang mungkin dia akan menghadapi ya hal-hal yang baru di kedepannya. Hari ini adalah hari yang penting buat Satria untuk kayak merit ya, menjalani kehidupan baru gitu, dengan drama-drama dia gitu yang di masa depan gitu ya, drama-drama kehidupan ya, percintaan, love and hate yang baru dan sebagainya gitu ya. Saya pikir worth it buat kita rayakan ini. Kita kasih applause dulu buat Satria ya. Selamat malam semuanya, terutama buat Satria ya yang hari spesial di malam ini mungkin. Karena beliau ingin melanjutkan mengejar cita-citanya gitu yang masih disiapkan. Tahu cerita dia. Ya. Kuliah, Pak. Oh, Iya. Oke, udah. Sebetulnya Satria, saya juga nggak terlalu banyak ngobrol sama Satria sebelumnya. Cuma diskusinya ngobrolnya kalau di tempat makan aja gitu. Dulu waktu di rumah juga cuma nyapa aja ketika waktu absen gitu pagi gitu, sama pulang aja gitu. Nggak bisa ya, dia terlalu serius ya menurut saya. Saya juga gak bisa ngajak bercanda juga Satria karena saya takut juga ganggu dia gitu lagi kerja gitu ya. Terus dari minggu kemarin udah mulai di studio juga. Saya juga masih belum bisa dekat banget sama Satria gitu. Ngajak ngobrol juga masih ada susah sebenarnya. Jadi emang kasih lo apa sih? karena Satria nggak bisa jarak. Hubungan pertemanan lo apa? Kalau yang lain kan ngobrol banyak gitu Kak. Cuma kalau Satria kayaknya lebih sedikit gitu ngobrolnya kalau dari saya. Jadi atau enggak saya mungkin yang kurang deket sama dia atau gimana. Gitu. Paling ya kalau saya lagi ngeprint gitu lewat di belakang ya udah saya coba mampir sebentar gitu nanya Satria lagi ngapain gitu, coba ngajak ngobrol gitu supaya gitu paling nggak dijawab juga. Ya enggak, jawabnya singkat gitu ya, lagi ngerjain ini aja gitu. Nggak panjang gitu, padahal kan pengen lebih, Ekspektasi lo apa? pengen dia ngejelasin aja gitu secara detail gitu supaya nggak putus juga gitu. Kan lo basa-basi juga. Iya, basa-basi juga tuh. Bener sih. Ya gitu. Paling ya kesan Satria ya, gitu aja sih paling. Mungkin bingung juga. Bingung juga mau ngomong apa gitu lagi. Kesel gitu ya. Enggak, ada baik-baik aja kok hubungan. Baik ya, baik kan ya? Baik. Harapan lo apa sih akan Satria yang ideal tuh? Enggak, mungkin lebih pengen Satria lepas aja gitu ya kalau teman-temannya lagi Menurut tuh dia masih ketahan. Iya, masih ditahan sih Kak. Kenapa kamu lo ngerasa kayak gitu? Karena ketika yang lain pada sibuk ngobrolin dia diem gitu atau enggak nonton film gitu, main game gitu. Jadi kayak Dia punya dunia sendiri. iya, Kak, punya dunia sendiri sih ya. Harapan lo dia Bisa ngelawak sih Kak. emang lo bisa? Enggak. Lagi belajar. Gitu. Kamu lagi belajar teknik melawak. Lagi stand up. Iya. Gitu. Ada kursusnya lo. Lu mau ikut kursusnya? Di mana Kak? Ada sekolah itu. Aduh. Kamu tertarik? Hah? Tertarik. Tertarik sih Kak. Ya, paling gitu ya Sat. Semoga nanti ketika dari Belanda ya, nanti bisa belajar komedi lah, ngelawak. Enggak, maksudnya bisa sharing-sharing yang dipelajari di sana gitu. Ada apa sih dengan komedi dan terlalu serius?
Gak tahu apa ya kak, komedi sebenarnya kan cara orang lain mengekspresikan ya diri gitu. Jadi kadang orang ngungkapin keresahannya dia tapi tiba-tiba bisa jadi lucu aja gitu. Kayaknya seru juga kalau dibagi ke teman-teman juga, kalau bisa ketawa bareng gitu. Gitu sih. Harapan apa buat Satria? Ya harapan sih ya semoga harapan yang komedi atau apa nih kak? Harapan buat Satria ya semoga sukses untuk kuliahnya ya nanti ya di Belanda gitu. Ya nggak pasaran harapan sebenarnya. Itu kan pasaran banget. Pasaran tuh. Ya lebih ini sih. Authentic the thing that you can say to Satria. Pengennya lebih banyak ngobrol aja sih kak. Maksudnya sama yang lain gitu atau enggak dia tanya yang lain juga gimana lu hari ini gitu. Lebih manusiawi banget. Ya itu. Itu paling udah. Mungkin harapannya ya doa kali ya, doa buat Satria ya semoga sukses. Pasaran lagi. Callback kak. Ya apa ya doanya semoga dia nanti di Belanda ketemu jodohnya gitu kak. Mungkin itu. Ya semoga dapat orang Belanda gitu. Itu kayak doa yang paling baik lah. Buat Satria yang ya semakin dewasa ya kak gitu. Itu aja sih paling. Thank you Satria buat 3 tahun ya. 3 tahun ya selama di sini ya. Oke, thank you. Terima kasih Pros ya. Oke, tes masuk ya. Halo Kak Satria. Malam Putra. Ya. Jadi kan aku kenal Kak Satria itu dari ya gue kenal Satria. Ya saya kenal Kak Satria itu waktu itu pas zaman saya magang. Itu waktu itu masih di Oma. Tapi kan nggak sering ketemu. Ketemunya pas di sini nih, pas dia masuk ke tim desain. Nah, baru tahu tuh Kak Satria, oh ternyata Kak Satria seperti ini gitu. Yang saya lihat dari Kak Satria itu dia semisal contohnya masuknya pagi terus pulangnya bisa lebih cepat. Nah, berarti kan manajemen waktunya bagus. Nah, kayak saya jadi termotivasi buat bisa manage waktu yang baik, mengefisiensikan kerja sehingga kedepannya bisa be like Satria. Iya. Tapi di sisi lain yang saya lihat selain efektivitas kerja yang bagus, saya lihat kayak cukup tertutup. Jadi kayak saya sebenarnya masih kurang tahu banyak tentang Kak Satria itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau semisal mau bahas-bahas yang rada personal kan rada takut juga gimana gitu ya. Mau ngebahas apa? Ya kayak kan ketika mengenal kan bisa melihat sisi teladan itu seperti apa lebih jauh gitu Kak gitu. Sudah bisa meneladannya lebih dalam. Iya. Nggak cuma sosmed dengan waktu. Iya, begitu Kak. Kan saya juga pengen lihat hal-hal baik lainnya dari Kak Satria gitu. Kiu. Kenapa? Baiklah itu apa definisi? Baik, hal baik lainnya. Hal baik lainnya. Kenapa harus ada suara gitu? Iya gitu Kak. Ya harapan saya kepada Kak Satria, semoga Kak Satria tetap menjadi Kak Satria yang saat ini bisa menjadi orang yang bisa memberi dampak kepada sekitarnya, bisa diteladani. Karena Kak Satria punya value-nya sendiri gitu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kalau Satria itu apa ya? Maksudnya kayak intinya aku kayak banyak berterima kasih sih sama Satria gitu kan. Soalnya dulu di awal gitu sebelum
sebelum masuk omah gitu mungkin apa ya, kan dulu saya tuh kayak belum pernah ke Jakarta gitu-gitu kan, terus kayak satu-satunya yang aku tahu gitu Satria gitu kan di RAW, terus kayak apa ya, ya sering tanya-tanya gitu dari A sampai Z, soalnya kayak nggak tahu lagi mau tanya siapa gitu kan, sampai tanya kalau laundry gimana di sana kalau makan kayak gimana gitu-gitu deh, pokoknya detail gitu kan. Terus pas apa ya, pokoknya pas dulu di kuliah juga ngelihatnya kalau Satria tuh kayak apa ya, sosok yang cerdas gitu, tapi kayak orang tuh bisa gitu mengakses, kayak maksudnya bukan orang yang cerdas tapi susah buat dijangkau buat kita belajar gitu. Nah kalau Satria tuh saya ngelihatnya tipe orang cerdas yang kita mau belajar ke dia, dia selalu open kayak gitu. Itu sih. Terus pas di omah dulu apa ya pokoknya awal-awal gitu kan pas sama Kak Rich gitu kan, kadang apa ya masih belum paham gitu yang Kak Rich omongin apa sih Sat gitu kan kadang. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, translatornya lah Satria gitu, terus Upi gitu kan, kita sering misal abis rapat sama Kak Riz kayak kita mini rapat lagi gitu, tadi tuh gimana sih maksudnya kayak gitu kan. Terus kayak ya gitu deh pokoknya, apa ya, kayak kan. Terus kayak misal juga dulu kayak pokoknya kayak banyak gitu kan yang belum saya tahu, belum saya kerjakan kayak gitu-gitu. Terus kayak dulu tuh saya kayak di Jakarta tuh kayak belum pernah keluar gitu kan, apa ya, ya masih kayak ya belum excited aja gitu. Terus abis tuh pas pagi gitu kan kayak tiba-tiba ada Satria, ada Gaby gitu, tiba-tiba Satria tuh kayak nawarin mau lari pagi nggak gitu sama Kak Putri gitu kan. Abis tuh kayak aku mikir, wih aku keluar nggak ya gitu, kayak masih takut-takut gitu kan. Akhirnya ya pertama kali kita pergi ya keluar, aku Satria sama Gaby gitu. Aku kira jalan-jalan gimana gitu kan, ternyata kita tuh bener-bener jalan-jalan sampai Gempor gitu menyusuri Jakarta. Pokoknya kayak ya gitu deh, sering kalau weekend gitu kan sering juga main sama teman-teman yang lain. Tapi kayak apa ya, ya pokoknya kalau Satria tuh saya kayak satu kata itu ngucapin makasih banget gitu, udah banyak nolongin gitu di kampus juga dulu kayak belajar software gitu kan. Terus pas di sini juga kayak belajar nulis, belajar pokoknya kayak apa ya, kalau misal nggak paham apa-apa gitu selalu tanyanya Satria gitu. Dan dia kayak ya padahal kita tahu sibuk gitu kan pasti banyak ini, tapi dia kayak selalu nyempetin gitu buat ngajarin, buat ngasih tahu kayak gitu-gitu. Terus kayak dikasih tips buat apa ya, biar bisa bagi waktu gitu-gitu kan, soalnya di omah kan kayak cepet gitu kan ritmenya. Terus kayak ya sampai sekarang masih kayak praktekin gitu sih ilmu-ilmu yang dikasih, yang di-sharingin gitu. Dan apa ya, buat Satria juga kayak selamat gitu ya, udah sebenarnya antara sedih gitu ya, keluar antara sedih dan seneng gitu keluar dari sini. Senengnya tuh karena dia kayak bisa melanjutkan perjalanan ke dunia yang lebih luas lagi kayak gitu. Semoga kayak mimpi-mimpinya buat memajukan desa, buat menumbuhkan orang-orang gitu benar-benar bisa terwujud gitu kan, kayak dari awal niatnya sampai kembali pulang ke Indonesia tuh kayak beneran gitu. Terus sama apa lagi ya, gak tahu sih pokoknya kayak kalau ngelihat Satria tuh intinya kayak hal-hal yang mungkin kita cuman mimpi-mimpi kayak susah kejangkau tuh kayak wah bisa ya gitu, kayak ngelihat perjuangannya dari mulai kayak ya beasiswa sekolah terus kayak gitu-gitu, kayak wah belajar banget sih intinya. Itu sih Kak dari saya, thank you. Kalau Satria tuh apa ya, dia tuh kalau saya sih ngeliatnya humble ya, maksudnya kayak
nggak nyombongin yang dia punya. Terus kalau misalkan itu ya mungkin orang taunya dari kata-kata orang lain gitu. Terus dia tuh Jawa banget sih. Kalau di Belanda nanti jangan lupa main ke alun-alun ya. Terus apa ya, simple aja ya, maksudnya kalau misalkan sama Satria tuh saya kehilangan ini sih, teman main pas weekend atau yang suka pesan makan bareng gitu biar lebih hemat gitu kan. Terus sama yang suka ngetekin sofa. Udah sih, udah itu aja ya, lainnya udah ntar ada. Susah gitu ngelepasin orang ya. Kak Satria tuh orang yang mungkin bakal pertama aku sapa kalau emang bener-bener ada sekumpulan orang nih. Kak Satria tuh mungkin yang pertama, karena dari aura-auranya itu udah welcome. Itu bikin orang yang nggak kenal tuh bisa bukan terbuka ya, ingin kenal gitu sosok Satria, Kak Satria, sorry. Aduh. Ke Belanda ya. Seru sih ke Belanda sih. Soalnya nggak banyak hal gitu yang aku bisa share tentang aku sama Kak Satria gitu. Keluar aja nggak pernah bareng, nggak kayak lain kan. Tapi kagum sih sama Kak Satria. Kemarin sempat ngobrol dikit di atas bareng beberapa orang, kalau lu sama Angel juga. Kak Satria itu kayak bank data gitu. Kasih sesuatu pasti ada data. Ngasih argumen yang logis. Terus tulus gitu ngebantu Angel kemarin, gila, keren. Kayak dosen. Kagum sih sama Kak Satria. Sebenarnya harapan gue aku udah tulis sih tadi. Aku pengen Kak Satria tuh belajar lanskap ya Kak. Iya. Enggak, pengennya tuh Kak Satria ikut nanti mungkin ngebangun Indonesia, ibu kota mungkin nanti. Kalau balik jajal penjajah di sana dengan ilmu Kak. Jajah balik tapi pakai ilmu terus bawa kemari. Itu aja sih. Keren Kak Satria. Thank you. Mungkin sebenarnya sudah banyak disebutin sama semua orang juga sih kalau Kak Satria tuh orangnya humble banget. Dan ya yang kayak diceritain Evan tentang kemarin, kebetulan kayak lagi bingung soal TA gitu. Waktu itu awalnya cuman ngomong sama Kak Lulu sih, terus Kak Satria kebetulan lagi naik mau sholat, terus habis gitu Kak Lulu yang menjembatani gitu ke Kak Satria. Terus bener sih kayak waktu sebenarnya aku merasa cukup ternyata banyak interest aku yang Kak Satria tuh ternyata tahu banyak tentang yang aku cari gitulah. Jadi maksudnya kayak belajar banyak banget dari Kak Satria. Terus sama cukup terinspirasi juga sih kayak dari ceritanya yang untuk dapetin beasiswa itu nggak semudah itu juga kan. Banyak maksudnya udah melalui banyak rintangan juga dan akhirnya bisa dapat beasiswa dan ke Belanda. Menurut aku keren banget dan patut diapresiasi sih, kayak tetap semangat gitu walaupun banyak ya nggak segampang itu gitu lah. Nah pesannya mungkin ya itu sih, semoga semua mimpinya yang juga pernah cerita-cerita itu bisa tercapai dan bisa mendapatkan apapun yang dicari di Belanda itu. Ya itu, sekian, makasih.
Kenal Masat itu udah dari kuliah, udah dari awal-awal masuk kenal Masat. Kalau kenal Mas Alim itu dari Asdos dulu, kalau kenal Masat itu dari temen dulu. Menurutku Masat tuh jadi temen tuh kayak enak banget gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau aku cuma pengen ngomong doang, aku bakal teleponnya Mas Satria gitu. Dan Mas Satria tuh kalau nolong tuh kayak bisa sabar gitu loh, kayak ke anak baru yang nggak ngerti apa-apa. Nggak mau deh. Terus kayak kalau misalnya butuh bantuan, dia tuh pasti bakal gimana ya? Mau gue Pelan-pelan dong. aduh, jadi kayak Mas Satria tuh mas banget lah. Jadi kalau perlu apa-apa, kalau misalnya kita butuh apa-apa, dia bakal bantu gitu. Terus dia tuh selalu mikirin orang lain juga kalau misalnya ngelakuin sesuatu gitu. Aku seneng sih kenal Masat, jadi kayak aku banyak belajar gimana sih di saat kamu tuh tahu banyak hal tapi kamu masih bisa dengerin orang lain kayak gitu. Jadi seneng sih ketemu sama Masat. Kalau waktu aku telepon tiap bulan gitu ya, kalau waktu dia di Oma, Mas house life, terus dia bilang so, terus gue kesini, iya so terus so juga Mas. Aku harap Mas Satria dapat yang dia mau udah ini, terus bisa explore banyak hal dan kehidupannya nggak so terus. Semoga hidupmu banyak drama ya Mas. Jadi kayak waktu aku telepon ada gitu dramanya gitu, apa dapat pacar, apa lu kemana gitu kan, jadi nggak so gitu. Semoga pengalaman hidupmu jauh lebih naik turun udah ini. Udah sih, semoga happy terus. Udah. Ya, Satria tuh saya nggak, kayaknya mungkin lebih bukan ngasih kesan ya, tapi lebih banyak terima kasih gitu. Karena Satria tuh diam-diam baik gitu. Diam-diam baik, diam-diam perhatian gitu. Saya nggak kebayang sih kalau dulu awal-awal tuh, karena dia Satria itu kan awal udah di Omah duluan setahun daripada saya. Ya ketika saya masuk sini ya kontak pertamanya pasti Satria gitu. Numpang kontak pertama Satria, datang langsung di warung Bang Yus bawa koper gitu, Satria yang nyambut. Emang rencananya numpang bentar di tempatnya Satria, tapi akhirnya jadi roommate gitu. Saya nggak bersyukur banget sih, maksudnya dari awal-awal saya merantau kerja di Jakarta itu sudah ada teman, ada Satria gitu. Saya mungkin nggak kebayang kalau mungkin saya jadi Satria seperti dulu, misalnya datang nggak tahu siapa-siapa gitu. Gitu. Jadi enak membantu buat beradaptasi, membantu buat ini udah tahu apalah yang harus saya lakukan gitu. Itu sih. Habis itu Satria itu mungkin saya nggak banyak terima kasih dan minta maaf kalau banyak kesalahan, nggak tahu soalnya kan gimana ya gitu. Waktu tidur ketendang, nggak tahu kan, nggak sadar. AC-nya 2 derajat. Iya. Gitu. Saya ya pokoknya intinya terima kasih dan minta maaf apabila selama di sini ada beberapa yang kesalahan. Soalnya kita tuh jarang ngobrol ya sebenarnya. Jarang ngobrol intens gitu, maksudnya ngobrolnya ya sesekali tapi sometimes deep gitu. Gak tahu menurut deep gue, menurut dia enggak kayak. Gak tahu. Tapi ya emang gitu sih. Dari dulu di kampus pun juga
maksudnya apa ya, ya memang orangnya Satria pun juga gitu. Saya kalau ngobrol kadang-kadang saya yang dominan gitu, masih Satrianya ya gue aja kayaknya bosan sama gitu sih. Terus Satria ya banyak, saya minta maaf kalau misalnya apa ya, kadang-kadang saya nggak tahu juga apa ini Satria kesel sama gua apa enggak ya gitu. Soalnya kan apa ya jujur Satria memang kurang mengekspresikan ininya ya kan. Kadang-kadang ya diem-diem aja gitu, tapi diem-diem perhatian, diem-diem baik, diem-diem kesel, diem-diem marah gitu, nggak tahu gitu. Gitu sih. Tapi selama ada ada apa ya yang saya lihat, Satria cukup ada mulai tambah luas mungkin ya bahasanya ya. Di sini itu mungkin ada tambah luas gitu. Dia juga mulai belajar, apalagi ketemu Kak Ali yang orangnya aneh seperti itu. Terus ada teman-teman yang juga agak-agak aneh gitu. Kadang-kadang kecipratan gitu. Jadi yang saya lihat Satria sekarang tuh ya lebih luas gitu orangnya, tidak bukan kaku ya, tapi ya nggak slow dulu banget gitu kayak orangnya apa namanya agak cuek-cuek apa gimana gitu, nggak tahu sih. Kadang-kadang susah gitu. Ini kenapa sih jadi kayak gini? Gitu sih. Terus ya doanya sih semoga nanti kita tetap bisa silaturahim terus gitu, pertemanan kita bisa, mungkin ya sama lah, mungkin Satria di Belanda nanti ya tempat mampir aja gitu kayak, terus saya di sini di Satria juga tempat mampirnya bareng gitu. Jadi nggak tahu nanti ada tempat-tempat mampir yang bareng lagi, nggak tahu nanti gitu sih. Cuman kadang-kadang memang dari kampus nggak tahu kadang-kadang tempat mampirnya tuh kok ketemu Satria lagi gitu sih. Harapannya bisa terus bisa terus menjalin silaturahim, terus mungkin kapan-kapan bisa berkolaborasi dalam satu hal, atau ya tetap jadi inilah mungkin teman seterusnya lah gitu. Ya udah, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, malam Kak Satria. Ya, Kak Satria kalau awal-awal ketemu tuh gue ngeliatnya Kak Satria tuh kayak misterius banget sih. Nggak, tapi jujur kayak begitu. Dulu kan gue pribadinya maksudnya nggak luwes-luwes banget gitu. Terus ketemu Kak Satria, jadi kita kadang kalau ketemu sama-sama diem gitu ya. jadi bingung gitu. Dulu kadang kayak suka kayak begitu ngerasanya. Tapi karena sekarang kan kita udah mulai sering seproject bareng di RAW. Terus jadi udah mulai ngerasa, oh Kak Satria tuh orang kayak begini loh gitu. Walaupun menurut gue sisi misterius Kak Satria tuh tetap ada gitu. Tapi misteriusnya di situ tuh kayak misterius yang apa ya, bikin penasaran gitu. Nih orang tuh bakal mikirnya kemana sih gitu. Kebayang gak sih? Jadi bikin orang pengen lebih tahu tentang Kak Satria sih kalau gue ngeliat Kak Satria ya. Kayak salah satu hal yang udah gue sering lihat ya, dan pengen gue pelajari itu kayak orang Kak Satria tuh orangnya termasuk yang well prepared sih. Kayak misalkan yang paling anget banget tadi pagi sih, kita kan ke lapangan, terus Kak Satria tuh udah bener-bener well prepared, udah siap semuanya, udah di print dan sebagainya gitu, kelihatan banget udah siap mau terjun ke project atau gimana gitu. Kayak datanya udah lengkap, ini udah lengkap, udah banyak pertimbangannya gitu, termasuk yang well organized gitu loh. Itu satu yang mungkin bakal gue contoh banget sih dari Kak Satria. Tipikalnya rapih gitu cara bekerjanya, terus juga efisiensi waktunya gitu. Gue suka sih cara Kak Satria gimana memanajemen waktunya gitu. Terus kalau kemarin-kemarin kita sering seprojekan bareng gitu ya. Terus ngeliat Kak Satria juga termasuk tipikal yang cepet untuk beradaptasi sih. Kan sebelumnya kan Kak Satria dari Omah, terus masuk ke desain, sempet ke teknis juga gitu-gitu ya. Kadang kayak maksudnya kayak baru brief awal-awal, terus dia kadang suka ngalir sendiri gitu, udah bisa coba mengarah kemana gitu. Memang sih kalau awal kan masih kadang suka miss, tapi Kak Satria kadang missnya tuh nggak terlalu jauh gitu, maksudnya masih bisa cepet lah, termasuk cepet gitu tipikal orangnya gitu. Maksudnya salut banget gitu sih, maksudnya Kak Satria diem tapi beres gitu. Kadang kan
kalau gue mah diem nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau Satria kadang kayak gitu. Itu salah satu yang mungkin apa ya, misteri yang pengen gue pecahin juga gimana caranya gitu. Gue ngeliat kasetnya gitu sih. Terus ya kalau misalkan dari keseharian, jujur gue juga nggak terlalu sering ngobrol banget sih sama Kak Satria. Nggak tahu ya, karena mungkin kita mirip tipikal ya. Maksudnya gue nggak luwes banget. Terus Kak Satria mungkin karena teman-teman juga agak diam. Jadi kita kadang jarang ngobrol kalau nggak ada topik yang memang mau dibahas gitu. Tapi yang gue agak mirip sama Kak Satria itu kayak lu suka main game, gue suka main game gitu. Iya kan? Iya, kadang ngebahasnya bahas game gitu-gitu. Sukanya kayak gitu. Terus dan kita juga, gue baru sadar kita punya kayak fobia yang sama kan. Kayak takut kecepatan. Maksudnya kayak di kendaraan kalau cepet nggak, gue baru ngajak ketika gue ngebut atau ada yang ngebut tuh dia ikutan teriak juga gitu, nggak gue doang gitu. Nggak, maksudnya kan kayak takut gitu kalau dalam keadaan yang cepat gitu loh. Gue kan takut, terus kasetnya ternyata kayak punya ketakutan yang sama gitu. Kecepatan berapa lu takut? Gue 120 ke atas udah takut. 120 kan takut. Maksudnya udah kayak kepikiran gitu. Pokoknya ngeri lah pokoknya. Ya kan apalagi kalau lewat tol-tol tuh gue udah nggak bisa itu deh, sambil berdoa doang gitu. Gak tau ya. Kayak gitu sih, maksudnya kayak kita punya banyak kesamaan gitu. Mungkin tapi kita kayak baru deket tuh kayak 3 bulan terakhir ini ya, karena sering seprojekan bareng. Terus lebih sering ngobrol banyak juga. Dan Kak Satria juga bener-bener emang kata orang-orang sih kayak punya apa ya, punya termasuk luas gitu ya itunya. Jadi kalau kita ngomongin apa, dia tuh bisa ngarahinnya tuh banyak hal juga gitu, dan yang kadang nggak kepikiran gitu. Salah satu yang gue pengen pelajarin juga sih dari Kak Satria. Tapi mungkin karena waktunya kita juga cuman singkat ya, cuman kayak 3 bulan bisa deket banget. Maksudnya seprojekan bareng gitu. Nanti mungkin kita bisa kayak di luar kalau misalnya ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi sih Kak. Semoga Kak Satria nggak sibuk-sibuk banget ketika nanti udah kuliah gitu. Dan penasaran juga ntar gimana sih di sana kayak gitu. Mungkin Kak Satria bisa coba nge-vlog gitu Kak. Ya kan maksudnya supaya lebih luas lagi gitu ya. Nanti nggak jadi Satria dong. Oh gitu. Siapa tahu kan ke arah sana gitu ngarahnya. Why not? Sekarang kan YouTuber kan banyak yang misalnya keluar di luar jadi viral gitu-gitu kan. Oh iya. Udah ada basic di Omah juga kan. Ya gitu. Gak bercanda. Tapi intinya Kak Satria tuh salah satu orang yang misterius tapi bikin penasaran gitu. Pengen, nggak tahu, kalau gue sih pengen ngejar buat mecahin itu sih, nggak tahu kenapa ya, kayak teka-teki gitu. Gue sih mikirnya ke sana sih. Tapi kemistrian itu tuh benar-benar satu yang hal baik gitu yang gue lihat ya. Banyak hal positif dari Kak Satria yang menurut gue semoga itu bisa terpancarkan ke orang-orang sekitar Kak Satria juga sih. Gitu. Dan semoga kedepannya ya sama aja sih. Maksudnya kan Kak Satria kan udah bakal ke tempat yang lebih luas lagi gitu ya. Semoga Kak Satria bisa menemukan apa yang dicari dan juga kedepannya bisa semakin hebat lagi lah pokoknya gitu. Misteriusnya mungkin bisa semakin terlihat gitu ya. Bisa semakin terlihat dirinya yang sebenarnya gitu. Kan misterius kata-katanya gitu kan. Terus udah mulai kelihatan gitu kan. Udah mulai retak gitu itunya, cangkangnya. Nggak tahu sih. Itu imajinasi gue deh, sorry. Oke. Mungkin itu sih dari gue. Semoga kita tetap bisa. Emang masih diteror dong berarti? Oke. Nggak tahu sih. Kayak soalnya masih bertanya-tanya gitu sih. Kayak penasaran nih orang kayak gimana sih gitu. Itu aja sih. Kayak kabut gitu loh, nggak kebaca gitu. Oke. Thank you juga buat semua effortnya Kak Satria selama seprojekan bareng. Happy banget. Kak Satria juga orangnya ulet dan ulet dan bagus gitu kerjanya. Suka aja gitu bareng sama Kak Satria pas kerja bareng gitu. Udah itu aja sih. Thank you. Dulu pertama kenal waktu Mas Satria jadi asdos saya gitu. Itu juga saya merasa beruntung sih, kayak terpaksa terkenal gitu. Karena kalau nggak gitu dulu Mas Satria tuh kayak orang yang dingin. Terus di kampus tuh kayak mahasiswa super yang susah dijangkau gitu. Tapi untung waktu itu kayak terpaksa dikenal bareng gitu. Terus apa ya? Selama dulu sih Mas Satria tuh enak gitu. Kayak apa namanya? Kan saya suka ngasih
apa sih ide-ide yang nggak biasa gitu, aneh gitu. Dan responnya tuh bukan yang kayak nggak bisa gitu, tapi kayak bisa, terus kayak didengerin gitu. Bener Melisa sih, saya setuju, kayak banyak mendengar gitu. Kalau cerita ke Mas Satria itu kalau misalnya pengen didengar doang ya ke Mas Satria gitu, kayak dia nggak ngasih. Kan ada kan orang yang misalnya cerita tapi malah gimana gitu ngerasi responnya. Nah Mas Satria tuh kalau ya gitu deh. Terus habis itu apa ya? Oh ya, dulu awal-awal masuk sini juga ketemu sama Mas Satria, terus juga cerita tentang kerjaan. Dulu bingung mau lanjut di studio yang lama atau enggak tuh Mas Satria gitu. Jadi sering ngobrol sih sama Mas Satria gitu. Tempat cerita yang enak. Terus apa ya? Oh kalau di studio mungkin memang jarang ngobrol, tapi yang bakal dikangenin kayak misalnya Mas Satria tuh tiba-tiba mengeluarkan suara gantengnya gitu. Kayak yo gitu. Kayak nggak ada orang lain yang tone-nya sedip Mas Satria gitu. Itu bakal kangen sih, bakal hilang nanti. Terus apa ya, harapannya mungkin semoga kita masih bisa sering ngobrol walaupun udah di Belanda gitu. Kayak balas-balasan story gitu. Kayaknya kita sering gak sih dulu, tapi sekarang kayak nggak pernah. Terus ekspektasinya Tio apa? Iya masih sering tapi sebenarnya sering ngobrol sih kalau di sini, mungkin karena itu kali ya. Jadi nggak usah lewat chat. Terus kayaknya itu aja sih Mas. Apa? Karena itu karena apa? Karena sering ketemu, jadi nggak usah lewat chat gitu. Mungkin itu aja Mas Satria. Suka ketemu langsung atau lewat chat? Ketemu langsung suka sih. Oh sih. Kenapa dah? Kenapa kan? Iya kenapa? Ya, see you Mas Satria. Bye bye. Halo Mas Satria. Ganteng banget suaranya. Mas Satria dulu temen Bangkit ya, jadi awal-awal ya, jadi dulu masih sama Bangkit gitu. Habis itu Bangkitnya mengejar apa yang dia kejar gitu. Mas Satria sempat sendiri kayaknya, sendirian ya dulu sempat ya. Habis Bangkit ya, sama Dama kayaknya, tapi Dama habis itu cabut ya. Habis itu baru ada Dimas, ada dan kawan-kawan lain. Ngobrol sama Mas Satria tuh seperti yang dikatakan orang-orang, dia welcome, dia pandai mendengar gitu ya, dan bisa merespon tepat ya, secara tepat gitu. Sering ngobrol juga sama Mas Satria mengenai kuliah gitu ya. Beberapa kali ngobrol banyak lah tentang mostly sih tentang akademis ya sama Mas Satria, tapi ngomongin tentang hal-hal lain juga sering sama anak-anak gitu ya. Orang-orang di sini pasti inilah ya, merasa nyaman gitu bersama dengan Satria karena dengan dengan karakter yang demikian gitu ya. Sampai Kafit posesif, pengen Satria ngobrol sama orang banyak gitu, pengen Satria ngelawak gitu kan. Mbak Lulu yang tadinya nggak pernah keluar, diajak keluar, habis itu sekarang sering keluar ya. Dan beberapa orang lagi itu yang merasa banyak dapat impact dari Mas Satria gitu ya, dan merasa Mas Satria banyak menginspirasi gitu. Gue kira sih semua orang di sini punya rasa sayang gitu sama Satria gitu, karena Satria kayaknya Satria orang yang lurus gitu ya jalannya gitu ya. Jadi kalau orang lain kayak main-main kemana, dia kayak rempong lurus gitu. Jadi ya sosok yang menginspirasi sih.
harapannya sih ya sama kayak teman-teman yang lain. Yang paling penting sih ya kita bisa tetap mungkin nanti Mas Satria udah gimana gitu, kita masih bisa tetap ngobrol seperti biasanya gitu, tanpa ada apa namanya ya pretensi ya gitu. Tanpa ada rasa ingin mengulik sesuatu, tapi yang ngobrol sharing aja gitu, yang seperti sekarang gitu, karena itu mahal gitu ya. Ya itu sih kedepannya mungkin ya bisa, mungkin nggak tahu ya, kedepannya mungkin bisa banyak berinteraksi juga gitu ya, karena nggak tahu kedepannya gimana. Itu aja sih, sukses buat Mas Satria. Ya, malam Kak Satria. Ya mungkin kalau saya baru 3 bulan mungkin yang kenal sama Kak Satria, dan Kak Satria juga udah nggak di Oma gitu. Paling sekali pernah minta tolong Kak Satria tentang cari story of style gitu, dan iya sih mungkin saya juga walaupun itu tidak mungkin serumit atau teman-teman yang lain gitu, sesulit itu, tapi kerasa gitu Kak Satria bantuinnya tuh beneran gitu, di chat tuh langsung dibales, dan hal sekecil itu tuh saya merasa dihargai gitu sih dengan itu. Lalu mungkin kalau yang dikangenin juga ya suara gantengnya. Ganteng apa sih? Ya mungkin perlu direkam di tengah makan gitu. Nggak, sebenarnya saya juga kayak nggak terlalu denger apa yang dikatakan gitu. Tiba-tiba ada suara gantung itu, ketawa semua gitu. Atau lagi ngecengin Mbak Lulu atau lagi apa, Mbak Lulu langsung ketawa. Itu sih paling yang dikangenin, dan ya senang juga bisa ketemu orang kayak Kak Satria gitu. Mungkin belum bisa belajar banyak, ya semoga ada mungkin bisa bertemu di mana gitu, bisa belajar bareng gitu. Atau di Belanda nyusul. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih, sukses selalu Kak. Ya, halo Kak Satria. Halo Kak Satria. Ya, ya jadi pertama kali kenal saat Kak Satria tuh waktu datang ke sini. kelihatan nerd gitu sih. Terus maksudnya kayak kelihatan nggak banyak omong gitu, diem gitu. Tapi ternyata beneran diem gitu. tapi enggak, bentar, belum selesai. Kan ternyata beneran diem. Nah, tapi kan karena kita satu kos bareng gitu, satu guha gini. Jadi kalau weekend kan sering ya kita kayak ngumpul di sofa gitu. Itu waktu Kak Lolo masih di guha juga tuh. Terus kita kayak ya habis makan sih ya duduk-duduk, cerita-cerita, sharing-sharing gitu sampai jam 11 malam gitu. Kayak dari situ bosan ngerasa sih kayak Kak Satria tuh orangnya enak buat diajak cerita, buat diajak omong-omong, kayak tipikal, ya bener sih yang kata orang-orang, kayak tipikal yang mendengarkan gitu tanpa merasa terintimidasi. Kalau misalnya kita kayak mau cerita sesuatu yang mungkin kayak kita udah overthinking, kayak terdengar bodoh nggak ya pertanyaan kita gitu, tapi dia kayak tetap menanggapi gitu tanpa ada intonasi yang mungkin kayak kamu nggak tahu gitu misalnya, kayak gitu. Dan ya dari situ akhirnya kayak karena sering weekend bareng di guha, terus akhirnya kayak pernah jalan bareng juga sama Kak Lulu, terus yang barusan juga jalan bareng juga buat menemani survei gitu sama teman-teman yang lain gitu. Dan dari situ kayak merasa juga Kak Satria tuh orang yang sangat mau membantu gitu, maksudnya tanpa ada perasaan kayak apa ya, kayak nggak pernah ngomel juga, terus kayak selalu membantu dengan tulus gitulah, kayak bisa terlihat gitu kalau bener-bener bantu sampai notok gitulah.
sampai ya mantunya itu sampai mentok gitu. Nah terus mungkin apa ya, kayak setelah kenal Kak Satria sih sebenarnya nggak merasa orangnya sampai nggak banyak omong itu sih. Maksudnya kayak cukup sering banyak omong sih menurutku. Maksudnya kayak kalau dari impressionnya orang-orang kan kayak Kak Satria tuh orangnya dingin, terus kayak nggak mau memulai percakapan gitu. Tapi malah kalian tak rasain sih kayak misal habis pergi nih, terus kayak kadang suka kayak menanyakan gitu. Maksudnya kayak dalam artian kayak apa ya, kayak mungkin orang yang awalnya nggak mau sharing tentang harinya kita yang mungkin bahagia gitu, terus kayak karena Kak Satria nanya, jadi kita kayak sharing kan, terus excited gitu, hanya kita semua ikut happy gitu. Nah Kak Satria itu orang yang kayak gitu. Terus bener sih kayak bener-bener yang sangat mendengarkan gitu, jadi suka kalau misalnya cerita sama Kak Satria gitu. Terus ya suka ngejokes juga kok menurutku. maksudku iya suka ngejokes gitu. Terus ya harapannya sih mungkin bisa kekejar semua apa yang diinginkan, apa yang diimpikan. Terus bisa happy juga, kayak kedepannya bisa explore apapun yang dimau gitu. Kayak apalagi di Belanda gitu, bisa keliling-keliling jalan kaki sepedaan gitu, foto-foto gitu, story ya, maksudnya nge-story gitu kan, biar kita ikut kayak tour virtual gitu ke Belanda gitu ya, nge-vlog boleh sih. Terus ya itu sih harapannya, mungkin bisa jadi, sebenarnya sih bener sih kayak kurang tahu banyak cerita tentang Kak Satria karena dia tipikal yang mendengarkan daripada bercerita gitu. Jadi mungkin harapannya ke depannya mungkin kalau nemu orang yang klik gitu bisa kayak lebih bisa mengekspresikan apa yang dirasakan. Misal lagi sedih, lagi happy gitu, kayak langsung nyeplos gitu. Mungkin ya ke depannya berharap kayak gitu sih. Ya, semoga sukses dan sehat selalu. Ya. 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 Ini pada cerita awal ketemu Satria ya. Kalau saya ketemunya mas justru di chatroom gitu, kayak maksudnya dulu ada kayak komunitas gitu di Jogja, terus ada Satria, terus kenalannya di sana. Terus banyak juga yang masuk ke sini gara-gara Satria, maksudnya kayak Satria menjembatani gitu. Dan bisa dibilang dulu juga kayak setahun sebelum saya kesini tuh saya nanya-nanya dulu ke dia gitu, di Omah tuh gimana. Terus ya gitu, seperti yang kata orang-orang juga ya, dia menjawab dengan apa ya, dengan penuh apa ya, niat gitulah, kayak ngomongin dari segi kultur kerjanya, terus misal di sini jenjang karirnya kayak apa, biasanya orang-orang yang di Omah tuh habis itu kemana gitu. Terus habis itu saya kayak iya ya, kenapa nggak kepikirannya yang kayak gitu ya, justru dia yang ngasih tahu duluan gitu ke aku. Terus ternyata setahun kemudian saya di sini, terus ya baru ketemu tuh waktu itu gitu. Terus masuk tuh jadi waktu itu dia udah ngasih tahu ke kita semua kalau dia itu mau S2 gitu kan. Terus kayak Kak Amel juga udah mau pergi, terus Kak Kiki juga udah ada rencana mau pergi juga. Terus kayak aku yang baru masuk tuh kayak jadi aku harus belajar kemana gitu kan. Ternyata Satria masih di sini sampai setahun kemudian gitu, dan alhamdulillah bisa belajar banyak dari Satria yang reliable banget. Apa ya, yaitu sering banget bantuin, sering banget nge-backup gitu kalau misal aku ada yang kurang. Terus pas akhir-akhir ini ketika dia udah reveal tuh perjuangan dia selama ini buat dapetin beasiswa itu, so kayak aku ngerasa kayak gimana ya, ternyata Satria di sini aku bisa belajar banyak, tapi ternyata dia tuh sebenarnya udah dari lama banget pengen buat sekolah gitu. Maksudnya lanjut dari keluar dari sini gitu, pengen ke jenjang yang selanjutnya gitu. Satu sisi juga salut dan pengen ya ikut senang lah udah keterima gitu, dan semoga beneran bisa belajar apa yang dia pengen belajar di sana. Terus ya aku kan sebenarnya orangnya tuh kalau teman-teman kalau tahu kalau di pas waktu makan siang kan aku juga sendirian gitu nonton apa gitu. Nah aku sebenarnya orangnya tuh kayak gitu asik sama dunia aku sendiri juga. Tapi kalau sama Satria tuh aku jadi ekstrovert karena dianya diem gitu. Mau nggak mau aku yang ngomong, yang nanya gitu. Ini kalau orang nggak ditanya ini nggak bakal cerita nih orang. Ya gitulah. Tapi
ternyata meskipun dia diam kayak gitu, kalau misal lagi kelas juga dia bisa public speakingnya bagus gitu, langsung responsif sama apa yang diomongin pemateri gitu, bisa nimpalin pertanyaan atau tanggapan gitu, kayak langsung set gitu. Jadi diamnya bukan karena dia malu atau nggak bisa ngomong, tapi mungkin dia nyimpen aja sih untuk saat-saat yang emang dibutuhkan dia ngomong gitu mungkin. Apalagi ya, ini sih ternyata dia tuh ada anehnya juga gitu. Kadang kalau misal lagi banyak kerjaan atau tiba-tiba Kak Aris ngasih apa gitu yang tiba-tiba banget, tiba-tiba tuh dia tuh nyanyi nggak jelas gitu. Kayak nih orang nggak pernah ada suaranya, tiba-tiba nyanyi sendiri, kayak oh ternyata gini. Ya gitu sih. Semoga nanti ketika di sana nggak bikin roommatemu mati gaya ya sana. Jadi lebih maksudnya ada timbal baliknya gitu ngobrolnya, nggak satu arah doang gitu. Ya semoga sukses selalu, amin. Halo Mas. Sebenarnya sebelum saya di sini itu udah tahu ada sosok yang namanya Satria Agung Permana gitu. Ya di Jogja tuh cukup terkenal lah, hits lah. Kan Mas Satria dulu pernah bikin buku ya, terus sempat ngasihin ke temanku juga ya. Taunya salah satunya dari situ sih gitu. Terus begitu ketemu di sini, ya tahu sih kenapa bisa seterkenal itu gitu. Apalagi setelah dengar cerita dari teman-teman, ya teman-teman ngerasain sendiri lah ya, Mas Satria tuh very welcoming gitu. Itu sih keyword yang paling saya dapat kalau untuk mendeskripsikan Mas Satria, welcoming. Apa ya? Waktu pertama kerja di sini tuh transisinya saya jadi juga smooth gara-gara Mas Satria gitu. Dia tuh kayak Alkitab gitu. Alkitab yang tahu segalanya gitu, nggak cuma tentang Omah tapi juga ya RAW dan Guha dan sejarahnya gitu. Semua yang nyeritain Mas Satria gitu. Ya termasuk senior juga lah ya Mas Satria sini. Dan sebenarnya kalau ditanyain ya dengan senang hati gitu, cerita panjang lebar gitu. Itu sih apa ya, kalau dideskripsiin kayak benda tuh kayak kasur sih Mas Satria. Maksudnya orang-orang tuh nyaman gitu kalau di situ gitu. Apa mungkin juga tempat melepas penat gitu ya, maksudnya orang-orang kan senang cerita ke Mas Satria tanpa kadang Mas Satria harus ngerespon gitu. Jadi kayak kasur sih. Itu sih Mas, maksudnya ya ada setuju dan tidak setuju juga sama Kafit. Maksudnya aku juga paham gitu, kenapa sih kok orang ini diam banget. Tapi anehnya walaupun Mas Satria diam, dia juga apa ya, ya dekat gitu dengan kita, bukan yang terus menyendiri gitu. Apalagi ya Mas ya, kayak perasaan tadi udah nyiapin kok lupa gitu. Aduh, ya itu sih Mas, maksudnya kita sangat terbantu banget lah di Omah gitu. Mas Satria kan salah satu yang senior di sini, selalu siap sedia untuk membantu. Apalagi kalau webinar kan yang paham banget teknis tuh Mas Satria. Meskipun semuanya ya Mas Satria jago sih sebenarnya, apa-apa tanya Mas Satria juga ini pasti bisa gitu jawabnya gitu, dan dengan sabar gitu menjelaskan. Ya bener sih, aku juga ngalamin kayak yang Mbak Lulu rasain gitu. Misalkan habis briefing sama, terutama waktu di awal-awal sih,
habis briefing sama Kak Rich gitu. Terus agak nggak paham gitu kan konteksnya apa gitu, tanya ke Mas Satria gitu. Awalnya nggak paham juga sih ke Mas Satria, soalnya bukan nggak paham apa ya, tapi kadang tuh meskipun suaranya ngebas dan kadang bilang ganteng, justru itu yang kadang bikin susah nangkep ini apa sih. Apalagi kalau nggak ngedep kita gitu mukanya. Lagi pakai masker. Iya, apalagi pakai masker. Tambah ngebas. Iya, awal-awal sulit sih menangkap ini ngomong apa sih sebenarnya. Ya di antara anak omah yang cewek-cewek nyanyi gitu, Mas Satria ada sendiri dengan halo. Cukup kontras. Iya, harapannya saya kira juga teman-teman udah mengucapkan gitu ya. Semoga kedepannya bisa enjoy juga dengan perjalanannya Mas Satria di sana. Aku looking forward banget sih melihat Mas Satria upgrade dari yang sekarang sama di sana. Kita tunggu ceritanya. Darah muda. Oh iya, di darah muda. Itu aja sih Mas. Makasih ya Mas. Hai Sat. Gue suka banget tiap pagi kayak gitu. Tiap pagi kalau datang tuh pasti nyapanya Satria. Hai Sat, hai Mbak, halo Mbak gitu. Pasti gitu. Orang pertama yang pasti disapa kalau ke kantor. Kayak nggak mungkin nggak disapa balik gitu loh kalau sama Satria. Pasti ditanggepin apapun. Terus kalau misalnya cengin orang juga, iya kan Sat? Iya Mbak, betul. Pasti kayak gitu. Enak banget. Terus apa ya, kalau kita emang jarang cerita bareng ya Sat. Paling cuman kalau pas makan gitu doang ya, ketawa-ketawa bareng, terus sekongkolan buat cengin orang gitu ya. Tapi kalau dulu tuh Satria yang dulu tuh diem kayak gitu. Terus sekarang aja mulai agak nakal ya Sat. Nakal deh. Suka cengin orang juga sekarang. Tawain Kafit, ketawain siapa kamu ya. Tapi maksudnya itu lebih baik sih daripada yang dulu. Maksudnya waktu dulu tuh mungkin karena kamu di omah, terus kita ketemunya cuman makan bareng. Kita mulai deket itu pas pandemi, karena makan bertiga sama Alim juga ya. Itu terus apa ya, sisanya nggak ada lagi. I'm so sorry. Terus senang kamu akhirnya bisa pulang. Bukan, aku senang kamu ke Belanda buat lanjutin kuliah, tapi aku lebih senang kamu bisa pulang terus bisa Ramadan bareng sama keluarga. Ntar kalau 3 tahun kamu dicoret dari kakak lu udah pulang. Iya. Itu sih buat kedepannya, semoga kamu lebih bahagia dari sekarang. Doa terbaik buat kamu. Kalau inget Satria tuh apa? Kayak air, elemennya air. Elemennya air. Oh kan? Oh salah. Iya. Nggak, soalnya kalau ngeliat Satria tuh apa? Tenang banget orangnya gitu. Kadang-kadang gue kalau ngobrol, ketika gue lagi panik gitu, ketika gue ngeliat Satria tuh kayak gue kayak, ini orang kok tenang gitu, kayak santai. Terus gue kadang-kadang mikir, ini orang pernah khawatir nggak sih, kayak ini orang pernah panik nggak sih gitu. Gue belum pernah lihat sih Satria tuh panik tuh kayak gimana gitu. Jadi kadang-kadang gue kayak merefleksikan kayak, gue bisa nggak kayak Satria gitu, kayak
setenang itu gitu, sekalem itu gitu. Itu lu walaupun jarang berbicara gitu saat tiba-tiba muncul aja tuh, oh ada Satria gitu kan. tapi ketika kita ngeliat dia, ketika gue ya khususnya ketika ngeliat Satria tuh kayak ada kayak, wah gue kayaknya harus belajar dari Satria nih, kayak gue harus bisa tenang kayak dia. Mungkin itu watak lu kali ya Sat ya, mungkin itu udah dilatih dari kecil gitu, bisa kayak gitu, nggak tahu mungkin ya gitu ya. Cuma tapi gue belajar sih, kayak gue kalau ngeliat lu tuh ketika gue panik terus tiba-tiba ngobrol sama lu tuh kayak, oh iya sih, oh santai aja nih ngomongnya sama Satria gitu, ngapain panik gitu. Iya kadang-kadang gitu sumpah. Jadi kadang-kadang ketika gue ngeliat Satria tuh kayak gue tuh tenang sendiri gitu. Nah terus kedua, Satria tuh yang juga orangnya gigih gitu ya. Gue dulu ingat banget waktu Selasa, setiap hari Selasa pagi tuh pasti Satria tuh duduk di ini di area si yang sekarang ini ya, apa sih namanya? Yang sini. Iya pokoknya itu. Terus dia Satria terus dia buka laptop, terus dia, Sat ngapain? Belajar itu. Hampir setiap minggu ya Sat gue kayak ketemu lu pasti nyapa, Sat lu ngapain gitu? Oh belajar. Terus gue sampai sempet nanya-nanya juga gimana sih sekolah di luar negeri gitu. Dia ternyata Satria tuh mempersiapkannya juga ternyata lama banget ya Sat. Gue cukup takjub juga sih, kayak lu orang gigih banget gitu. Jadi walaupun lu mungkin nggak banyak bicara atau apa gitu, tapi kadang-kadang banyak sih yang bisa didapat dari lu gitu. Jadi lu stay kayak lu sekarang gitu, nggak harus banyak bicara tapi nunjukin dari sifat lu aja sih gitu paling. Terus kalau harapan sih harapan gue semoga Satria di Belanda bisa cari paduan suara Sat ya. suaranya paduan suara enggak bercanda. Oh kalau Satria harapannya ya lu punya privilege ya, bisa belajar di sana gitu. Tapi ketika lu pulang lu bisa bawa apa gitu. Mungkin buat kita juga nanti bisa berguna juga ya. Bukan dimanfaatin tapi siapa tahu bisa jadi bantu kita gitu. Mungkin secara arsitektur atau secara pertemanan. Itu aja sih. Thank you. Saya bakal lebih banyak minta maafnya sih sebenarnya. karena saya kayaknya semua jadi menyadari kalau Mas Satria tuh suatu bentuk ciptaan Tuhan yang ganteng tuh tidak perlu dilihat. Tapi ganteng itu bisa dirasakan melalui indera pendengaran. Itu sih yang paling jangan berubah sebenarnya, itu sih suaranya jangan berubah. Jadi jangan sampai nanti kalau udah 2 tahun lagi balik tiba-tiba suaranya berubah, itu kan ini ya. Itu pertahanin aja lah. Mas Satria itu banyak udah disebutin ya tadi ya. Sampai tadi udah nyiapin tiba-tiba udah kesebut semua. Mas Satria itu salah satu bukti contoh kalau sosok orang yang punya pendirian yang cukup kuat gitu. Dia punya rencana yang cukup matang dan dia gigih. Itu tadi sih yang dibilang Riko tuh bener banget. Di saat saya lagi masa-masa jenuhnya di beberapa akhir-akhir ini, kebetulan kedapatan dibantuin sama Mas Satria, itu benar-benar cukup membantu banget gitu. Jadi beberapa proyek itu sangat aman sama Mas Satria gitu. Dia orang yang gampang belajar, spiritnya tinggi dan punya inisiatif yang kita nggak bisa kirain gitu. Jadi tiba-tiba kayak tadi bener pada disebutin, tiba-tiba dia udah ngeprint, tiba-tiba udah bikin ini bikin itu gitu. Itu mungkin ini salah satu orang yang dimana biasanya kalau kita ada yang perpisahan yang sangat merasa kehilangan di RAW, yang satu lagi merasa kehilangan di Omah, tapi ini orang yang sangat kita rasa cukup kehilangannya di kedua pihak gitu. Itu sih. Gitu. Yang saya sesali sebenarnya kenapa secepat itu aja sih. Jadi masih banyak yang sebenarnya butuh banyak bantuan dari Mas Satria gitu. Banyak hal, banyak sikap yang bisa kita tiru. Salah satunya itu tadi ya, dia maksudnya apa ya? Dia punya mimpi yang besar, tapi ya itu tadi ternyata bukti contoh kuatnya adalah kita harus gigih gitu. Kita harus jangan pernah goyah, jangan pernah
jangan pernah tergoda sama hal lain, ya kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Itu sih. Sama Satria sering banyak cerita karena kita hampir tiap minggu ke condet ya Mas ya. Itu banyak waktu kiutan di mobil, jadi pas kita berangkat ini salah satunya orang yang menyadarkan saya bahwa sebenarnya pendidikan itu penting gitu. Jadi untuk melanjutkan studi ya sebenarnya pada akhirnya kembali ke jalan teman-teman, cuma dia orang yang nyadarin saya sebenarnya harus gitu kayak gitu tuh kalau emang kita, jadi dia nyadarin kalau sebenarnya S2 atau pendidikan itu nggak cuma sekedar tiket, tapi itu salah satu hal yang kalau emang kamu punya satu passion ya udah digali terus aja gitu ya apa ya itu aja dulu kayaknya, itu aja sih Mas. See you on your another endeavor. Good luck. Halo Kasat. Dicanggung. Mungkin kalau teman-teman semua punya pengalaman yang mungkin cukup lama sama Kasat. Aku mungkin cuma punya waktu beberapa minggu dengan beberapa hari dan beberapa pagi aja. Dan kayak sama juga kita nggak banyak ngobrol hal yang mungkin serius gitu, atau hal yang aku pikir aku bisa obrolin ke Kasat sebelum aku tahu apa pandangan teman-teman ke Kasat sekarang. Tapi sejak hari pertama waktu magang di sini udah tahu nih kalau Kasat nih bukan orang yang mengintimidasi gitu. Dari awal ya sebagai pemagang itu pasti berpikir lah kalau oke, ini nanti senior-seniornya pasti bakal kayak gimana nih gitu pandangannya ke kita gitu. Tapi sejak hari pertama tahu kalau Kasat mungkin akan ngebantu gitu. Tapi ternyata Kasat bukan nggak lagi di Omah gitu, udah di RAW. Tapi ya tetap senang aja gitu. Tahu biasanya jadi moderator terus ketemu langsung gitu. Dan mungkin yang paling beda Kasat jadi orang pertama yang paling sering ketemu di pagi hari selain Kak Nirma gitu, kayak bisa ngomong selamat pagi, dibales, itu aja sih. Harapannya sih ya semoga Kasat tetap jadi Kasat yang sekarang aja, nggak perlu harus berubah sesuai dengan apa yang orang lain mau, dan mungkin membuat orang lain nyaman. Nikmatin aja perjalanannya, petualangan yang baru, itu aja sih. Sukses terus, sehat-sehat juga, gitu aja. Sebenarnya dulu pertama tahu Mas Satria dia di UI sih. Lihat Mas Satria tuh auranya aura orang cerdas, pinter gitu. Tapi saya dulu nggak segan sih, maksudnya nyapa Mas Satria di kampus tuh, aduh orangnya dingin banget gitu di luar. Kadang jarang sih berinteraksi, paling cuma kalau di lab, di laboratorium gitu. Saya sekali datang biasanya waktu pengumpulan itu ya, aprep presentasi board gituan biasanya ngeprint di lab. Terus kadang nggak, kalau kesusahan gitu biasanya ada Mas Satria gitu kalau minta tolong ke Mas Sat gitu. Tapi Kak mau minta tolong aja saya Kak bingung mau ngomongnya gimana karena Kak dingin banget gitu kan, takut salah ngomong, takut ganggu gitu. Emang irit ngomong sih Mas Satria, bener kata orang-orang gitu. Saya minta tolong gitu, gitu. Makasih ya Mas, singkat-singkat, tapi sebenarnya ya saya tahu itu Kak cara Mas Satria. Ya tetap menghargai gitu, saya merasa ya tapi ya itu artinya sama-sama gitu. Itu artinya Iya. Tapi Mas Satria saya tahu ada Omah itu malah dari Mas Satria, ada nama Mas Satria tercantum di buku. Terus Kak banyak juga anak-anak UI yang ngomongin Mas Satria tuh kerja di Omah sekarang, wah keren ya. Terus kayak saya jadi ini kayak termotivasi, kayak mencari tahu Omah dan sampai ke RAW, akhirnya saya tahu ada RAW juga. Ya kalau pesan-kesan mungkin ya selama di sini ngomong cuma sesekali, tapi sekalinya berinteraksi kita misalnya sama anak-anak gitu ngomongnya bermanfaat banget sih. Mas Satria tuh murah hati untuk sharing-sharing apapun itu, pengalaman, terus kayak hal-hal di luar sana kayak gitu, nggak pelit. Terus kalau bercandaan sama Mas Satria tuh asik. Kalau kita ngecengin orang terus Kak, saya tuh selalu nyari matanya Mas Satria kayak udah kode-kode udah tahu langsung ketawa gitu. Kak paling cepet nangkep kalau diajak bercandaan ya. Kayak gitu langsung kayak dia ketawa bareng. Harapan untuk Mas Satria, semoga nanti ketika Mas Satria menuntut ilmu ya di Belanda, ya banyak yang Mas Satria bisa dapat. Terus mungkin itu
cuma salah satu mimpi juga, mungkin Mas Satria juga banyak mimpi-mimpi yang lain, semoga dipermudah jalannya untuk mencapai mimpi itu. Ya sukses terus buat Mas Satria, sehat selalu dan tetap bahagia. Itu aja dari aku. Thank you. Hai Sat. Halo. Oh. Aduh. Udah kenal duluan belum? Belum. Maksudnya? Sebelum di sini? Oh enggak. Oh. Sama sekali. Jadi pertama kali ketemu Satria ya hari pertama saya masuk, terus mungkin dibandingin teman-teman yang lain, saya juga sama kayak Aryo gitu kan, kenal Satria cuma baru 3 minggu kali. Ini minggu ketiga gitu kan. Terus pas hari pertama saya duduk di sampingnya Satria, kelihatan sih dari awal nih kayaknya orangnya pendiam gitu. Cuman sempat ngobrol juga. Hari pertama langsung ditanya kayak S2 apa? Karena mungkin kan kebetulan saya udah pernah sekolah lagi. Jadi waktu itu ingat Satria sempat nanya ke saya, S2 dapat apa, Lin, kayak gitu. Terus kenapa ke konsultan lagi? Kayak gitu sih, agak kaget juga sih ditanya, cuman seru aja. Dia mau ngedengerin apa yang saya omongin gitu. Terus juga kebetulan karena saya ke kantornya suka pagi-pagi, jadi yang pertama dilihat juga pasti kalau nggak Gaby, Satria gitu kan, yang udah ada di atas gitu yang disapa gitu. Terus sempet juga ngobrol pagi-pagi kan waktu sarapan bareng gitu. Agak sayang sih, cuman baru kenal sebentar gitu, kayaknya seru gitu kalau buat jadi teman gitu, buat diajak ngobrol-ngobrol lagi, buat lebih kenal dalam Satria gitu. Cuman waktunya singkat. Harapan saya mungkin semoga sama kayak teman-teman yang lain, apa yang dipengenin sama Satria bisa kecapai. Terus juga pas nanti menempuh pendidikan di Belanda bisa mendapatkan banyak hal gitu, nggak cuman mungkin teknis di kuliah atau apapun itu yang mungkin bahkan nggak disangka-sangka bisa dapat bermanfaat untuk Satria ke depannya gitu kan. Terus juga semoga masih aku pengen tetap temenan gitu sih, silaturahmi gitu. Sehat selalu, kalaupun kedepannya mendapatkan kendala atau apapun itu, tetap Satria bisa melewati itu dengan baik gitu kan. Dan bahagia, tetap bahagia. Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Halo Kak Satria. Ini udah nggak kerasa, udah hari terakhir ya kita sebagai keluarga. Keluarga walaupun family package Spotify. Kenal Kak Satria itu pertama kali tuh yang first impressionnya pasti orangnya dingin gitu kan, datang kok bawa PC belum PC ke atas tuh. Waktu Satria masih di bawah, gue di atas. Gue manggil dulu awal-awal bang. Gue soalnya nggak kenal kan namanya bang. Ini gimana nih server? Oh ya udah, ini aja. Dia diem jawabnya tuh singkat padat jelas gitu. Oh gini, kamu gini, udah selesai. Oke, berarti ku tahu tuh jawabannya, berarti yang udah cari sendiri aja. Tapi kalau misalnya yang gitu sesuatu yang gue benar-benar nggak tahu gitu, apalagi di dunia arsitek, dia tuh ngejelasinnya kayak jadi hantu nenek gitu. Orangnya yang salah satu yang kenalin gue yang belajar arsitek sedikit lebih cetek lah gitu kan, karena nggak dalam-dalam banget ya belajar sama Satria ya. Yang penting gini dunia arsitek tuh belajarnya dari Satria. Nggak kerasa udah termasuk kehilangan juga sih dari Omah ke RAW juga, jadi bingung mau nanya ke siapa kan. Aduh, mau nanya ke siapa lagi gitu. Satria ini udah jadi kuncennya Omah lah ya. Ntar di Belanda gue tunggu story keren lu sih, cerita yang ini, cerita keren gitu. Kalau bisa bawa apalah gitu ya. Udah sih gitu aja ya. Baik,
Saya kehabisan kata-kata sih. Iya, ya ampun. Ya mungkin pertama-tama saya pengen ngomong terima kasih banget buat semua di sini dari A sampai Z gitulah pokoknya. Banyak hal yang bisa saya dapat dari teman-teman gitu. Terus saya minta maaf ya kalau banyak kekurangan gitu, misalkan apapun lah itulah. Terus apa ya? Dijawab dulu Mas ya, dijawab ya. Saya senang banget bisa ketemu teman-teman di sini. Ya itu tadi kan lanjutannya minta maaf dulu teman-teman kalau misalkan ada salah. Apa ya? Teman-teman salah satu bagian dari hidup saya yang mencoba membuka retak apa ya, cangkang gitulah, cangkang. Dan makanya dari itu saya ucapin terima kasih banget gitu. Ya itu mungkin dari beberapa hal di masa lalu yang apa ya, kayak banyak yang membuat saya sakit gitu kan, sakit hati. Terus saya nggak pengen itu terjadi ke orang yang saya temui gitu. Jadinya saya pengen coba hadir buat bantu apapun gitu. Hadir pertama kali di sini gitu ya sama seperti Guha, setiap bulan bertransformasi, bahkan setiap minggu atau setiap hari gitu. Saya juga mengalami cukup banyak transformasi dari Omah yang dulu cuman sama Bangkit sama Dama dan liburnya beda semua gitu. Yang cukup saya sayangkan itu sih, jadi karena nggak punya quality time bareng sama teman-teman buat ngabisin weekend bareng atau apapun sama teman-teman Omah. Cuman habis itu ada kesempatan buat itu di tempat lain gitu. Di Omah juga cukup banyak ada transformasi ya, dari dulu masuk kan saat-saatnya Omah baru tumbuh lagi. Saya senang banget, bersyukur banget bisa hadir di dalam proses bertumbuhnya Omah. Satria ada sedikit orang yang saya ajak kolaborasi langsung untuk menulis. Ya, yang simpelnya pada waktu anak-anak masuk ke sini ya, biasanya itu kan kalau Kadit ngebaca sight reading gitu, kayak ada sight reading anaknya itu kayak gimana gitu. Karena tim-tim terbaik itu biasanya harus disesuaikan dengan karakter per orangnya anaknya. Dan ada satu kekuatan Satria yang jarang gitu, yang dipunya oleh orang lain gitu. Jadi kekuatannya itu sebenarnya dia itu kayak anak kecil gitu. Saya selalu bicarain kayak anak kecil. Jadi pikiran itu kayak bertanya-tanya dan melayang-layang kemana-mana. Kadang-kadang dia lupa dia ada di mana gitu. Habis itu yang sangat berlawanan sebenarnya sama karakter dua orang yang lain yang dulu ada di Omah. Kalau kayak dulu Bangkit itu sangat rasional gitu, dan Dama itu sangat sosialis gitu. Kalau Satria itu nggak keduanya gitu, dia nggak rasional menurut saya, dan keduanya nggak sosialis banget, dia asik sama pikirannya sendiri. Nah ternyata tapi pada waktu bikin satu karya grafik itu luar biasa sih. Begitu pertama kali saya lihat karya grafiknya, saya tahu ini anak nih pasti jagoan sayembara. Saya padahal nggak baca portfolionya dia sebenarnya. Khusus buat Satria saya nggak baca portfolionya. Yang baca dulu Bangkit. Dia bilang, Kak ini kayak gini-gini bagus. Waktu lagi sibuk banget soalnya. Habis itu pasti nih, wanita aku pasti jago grafis nih. Kit, tolong ini layoutnya dikasih Satria gitu. Selesai gitu cepet, 1 hari setengah udah selesai. Biasanya anak-anak itu seminggu setengah gitu ya, di 1 hari setengah gitu beres.
beres lagi sampai terakhir bikin teknis itu percaya sama Satria gitu, layout grafis dan sebagainya Satria udah pegang lah. Jadi kalau di Omah, Satria adalah saksi hidup ya, dan juga orang yang berkontribusi. Omah Library bisa menghasilkan buku sampai puluhan ya, 2 digit dalam waktu 1 tahun gitu, dan dia adalah orang yang berkontribusi sangat besar buat itu, untuk bisa merumuskan sebuah pattern, merumuskan ulang template dan sampai tataran teknis ya gitu. Dan akhirnya saya mikir satu-satu kalau bisa kolaborasi sama anak-anak itu enak gitu ya, dan Satria juga yang pertama kali mencoba bareng gitu ya. Nah, dalam terakhirnya juga kita ke Thailand bareng ya sama Bangkit gitu. Habis itu Satria juga ketemu sama banyak sekali orang. Yang orang yang paling banyak nemenin Karis ngajar itu Satria. Sesi-sesi di mana misalnya Karis di tengah kelas gitu, ngejok, bercanda gitu dan sebagainya, itu Satria tahu, ngasih kuis dan sebagainya gitu. Yang paling lengkap itu Satria. Kalau nggak salah udah sampai 2 tahunan kali ya, terus-terusan gitu. Jadi tahu lah, Satria udah apal lah ininya apa. Jadi kalau Karis nggak ada, biasanya Satria maju udah selesai gitu. Kalau Karis perlu ngilang, ada Satria gitu. Jadi udah Karis banyak berterima kasih soal itu. Kalau menurut Karis sih, Satria kepercayaan dirinya cukup rendah. Bukan berarti itu jadi satu faulty gitu ya. Tapi menurut saya itu sebagai kayak gampang terintimidasi sih. Kalau buat saya ya. Makanya itu dia nggak mengintimidasi orang. Biasanya apa yang jadi forte-nya itu dia nggak akan, justru dia sangat lemah gitu. Karena mungkin melihat Satria mungkin enak diajak ngobrol gitu ya. Tapi karena dia nggak mau nyakitin kalian aja. Tapi sebenarnya menurut saya kalau dia kepantik dikit itu sebenarnya sangat mudah terintimidasi, cuma ekspresinya nggak keluar aja. Habis itu udah buntu mungkin dia nyanyi gitu tadi. Gitu, jadi itu show off something ya yang saya pikir very manusiawi banget ya. Habis itu Satria adalah orang yang nggak banyak ngomong gitu, jadi menunjukkan melalui dengan pekerjaan, meskipun kadang-kadang menyebabkan dia aja harus berbicara gitu, tapi kelemahannya lagi nggak bisa berbicara gitu. Nanti kan susah ya, maksudnya gimana bisa berkomunikasi kalau nggak bisa berkomunikasi gitu kan. Nah pada akhirnya ini jadi problematik. Jadi selama 3 tahun ini problematik Satria itu luar biasa kuat di situ. Orang yang sangat brilian, tapi masalah komunikasinya tidak masuk gitu. Di Omah itu sebenarnya tidak membuka diri untuk proses dialog yang cukup intensif sebenarnya. Dan dia itu sangat romantis orangnya, jadi nggak mau bikin susah teman-temannya. Jadi alasan dia di Omah adalah ingin brandnya, tidak ingin karena pada pergi dia pengen stay, intinya di situ. Tapi kalau dilihat-lihat kan Omahnya kan akan selalu berubah ya. Tapi kok attach banget sama kenangannya gitu, sampai mau ngelatih anak-anaknya dan sebagainya gitu. Jadi ada kayak rasa yang sangat aneh gitu ya. Karena itu dia sangat dwelling paling lama di Omah. Orang-orang di Omah itu paling lama itu 1 tahun biasanya. Kalau Bangkit tuh kayaknya lama ya, tapi sebenarnya 1 tahun dia, banyak hilangnya juga gitu. Jadi orang yang cukup paling tahan dari awal sampai transfer terakhir itu Satria ya. Nah, poin selanjutnya adalah artikulasi ya. Nah, waktu artikulasinya itu mulai keasah ya sebenarnya pada waktu mulai latihan kayaknya latihan Inggris ya. Habis itu mulai merencanakan gitu, mulai keasah gitu. Cuma sebenarnya belum sampai tingkat dalam gitu, baru sampai basic gitu. Nah ini ada mungkin pelatihannya itu nggak ke arah tutur bahasanya gitu ya. Nah oleh karena itu pada waktu itu yang solusi yang maksudnya yang karena coba ini sayang banget ya, ini harusnya bisa jadi kartu as gitu ya. Kalau kamu itu sebenarnya udah punya kartu asnya gitu, tapi kadang buat naruh kartu as kamu itu perlu in the game gitu. Ya, saya ingat dulu Karis ditanya Karis Satria, saat gimana di studio, saya bingung kak, emang bisa ya bikin rumah semahal ini gitu kan. Saya ingat banget
gitu. Satria ngomong gitu. Berarti kan dimensi dia itu kan berpikir bahwa itu nggak pernah dilakukan sebelumnya kan. Padahal dunia itu yang sebenarnya itu sebenarnya justru kita itu sangat rendah gitu. Titik-titik adjustment standarnya. Dan dengan adanya standar seperti ini, itu sebenarnya sudah kita tweak banget gitu. Nah, lompatan itu yang terlalu maju itu sebenarnya ada mungkin landasan teoritisnya Omah gitu ya. Satria adalah contoh di mana landasan teoritis itu sangat maju. Nah, sekarang harus menjalani lagi dan posisi S2 sebenarnya sangat tepat. Itu posisinya. Jadi buat merefleksikan ulang. Nah, bayangin ya, di Omah udah ketemu berapa ratus orang, berapa ratus webinar udah berapa puluh. You guys both alike. Bener-bener mirip banget. Tapi forte-nya beda banget. Yang satu lebih ke menurut Karis sih teoritis praktis atau praktikal teoritis, itu si Satria karena investasi waktu aja sih. Yang ini praksis, pace design, proportion on spot, taktikal itu alim banget lah pace-nya. Ini pasti pinter menyentuh hati orang kalau alim menurut saya sih. Kalau Satria mungkin komunikasinya perlu taking effort gitu ya. Ini Ali mungkin nggak bisa dia abstraksi yang jauh-jauh gitu, nggak bisa, dia praktis dia menyentuh hati langsung. Romantis juga dalam hal yang berbeda ya gitu. Jadi lucu sih kalau double date itu lucu banget. Udah ya, habis itu ini soal rivalitas. Yang terakhir soal personalitas ya. Nah, yang terakhir ini Karis berpikir kalau dari Satria ini tadi kan kita balik ke anak kecil ya, dan kemudian ini lagi mau jalan lagi ke satu hal yang baru gitu ya. Satria itu adalah orang yang memulai munculnya anak UII di konstelasi Guha ya. UI Empire tuh Satria gitu. Yang tadi boleh langsung saya kirim? Boleh. Ya. Permulaan UI Empire tuh di Satria gitu ya. Habis itu diteruskan oleh Alim gitu ya. Ya kan Alim kedua ya. Gitu ya. Dari awal sampai sekarang gitu ya, Karis anggap Satria itu udah kayak kakaknya Miracle. Gaby juga kakaknya Miracle. Gitu ya. Jadi Satria itu orangnya sabar banget. Kayak pribadi yang ngemong ya. Mungkin asuhan keluarganya mungkin menyebabkan Satria harus ngemong dan ngasuh. Jadi ini sebenarnya kakak asuh nih. Kalau menurut saya kalau Satria. Buat jadi orang seperti itu tuh nggak gampang. Jadi karena itu harus punya misi untuk bisa melayani orang lain. Tapi kalau udah punya itu, menurut Karis ya, kalau kamu lagi kesulitan berkata-kata, misalnya nanti ngeblank nih, di Belanda nih, karena semuanya ribut sendiri nih. Gitu ya, ngeblank nih, ini saya kasih ini ya. Semoga kamu bisa reorient ya. Mungkin gestur yang paling alami ya, gestur paling alami bukan dengan kata-kata sih. Tapi pertama kali harus yakinkan niatnya itu bahwa untuk kamu akan melakukan sesuatu untuk ngasuh orang, jadi kamu harus lebih berani. Mungkin masalahnya bukan di literasinya, di omongannya, bukan, tapi di intentnya dulu. Kadang-kadang orang cuma perlu tahu kekuatan dia di mana. Dan Karis bilang bahwa kamu adalah salah satu the next generation, harusnya ya, saya Karis doakan banget next generation of seorang pengajar yang baik. Gitu. Jadi bukan cuma dosen tapi kaitan ke bagaimana pengajaran ya, mengasuh gitu ya melalui arsitektur, itu forte-nya kamu punya banget di sana. Dan emang itu udah given dari kayaknya mungkin asuhannya kali ya. Dan itu susah didapetin. Dan kalau begitu kamu dapet chance dan sebagainya, itu menurut saya udah langsung otomatis ya.
kamu akan excel di sana. Karis harapin kalau memang karirnya di sana, terusin lanjutin saat jadi guru besar nanti. At least guru besar dalam pengasuhan ya, karena yang namanya label itu juga perlu diseriusin supaya ada jenjang karirnya. Pada waktu jenjang karirnya muncul, jalanin. Gitu. Jadi menurut Karis ya bisa sampai ke situ. Itu sih, kalau itu buat Karis sih. Jadi nggak menutup bahwa semuanya itu, maksudnya sekali saya berharap kamu udah memang nggak di sini gitu. Cuma semoga 3 bulan terakhir ini bisa jadi semacam simulasi ya, at least bisa dapat profesi sebagai arsitek dengan apapun ininya gitu. Jadi memang Karis sangat egois untuk minta kalian semua buat jadi arsitek karena kita perlu, tapi Edian kan terserah. Jadi itu sih, itu yang dari Karis kasih buat Satria dan juga sekitarnya gitu ya. Jadi pribadi seperti ini mengasuh selama 3 tahun, menjaga namanya brand di depan umum itu tidak mudah gitu. Jadi dia yang menjagain kalian semua sebenarnya. Waktu bicara kenapa sih nggak mau pindah kok dari Omah ke yang lain gitu, saya udah tawarin sampai udah harusnya resign bulan Januari ya. Akhirnya saya bilang you have to take something for yourself gitu. At least experience 3 bulan ini kan bisa dijustify sebagai, nanti off the record ya, sebagai 3 tahun kan proyeknya juga akan kebangun kan. Jadi at least kamu bisa pakai ini sebagai batu loncatan buat jadi arsitek, meskipun kamu nanti jadi pengajar. Itu sih, itu jalan eskalator yang Karis pikirkan buat Satria gitu sampai titik terakhir. Jadi dia ada buat Omah sih, yang bikin dia pindah ya Karis yang nawarin, tapi Karis tidak maksa. Gitu. Itu sih buat kalian kenapa Satria nggak ada lagi, ya udah pergi gitu aja. Don't look back gitu. Jadi supaya nanti juga lebih mudah kan, 3 bulan transisi kan udah nggak kerasa lagi kan, dia ntar nggak mikirin lu pada gitu, intinya gitu. Jadi saya pikir itu aja sih. Jadi kemarin juga ngobrol sama Bangkit sama Dama kan gitu, saya pikir juga I think you can have the quality time together gitu. Itu aja sih, itu yang paling penting. So take your time as needed, karena ada battle yang baru. Jadi itulah, selamat mengasuh para orang-orang di Belanda, di TU Delft ya. Semoga semuanya lancar, kita doakan kesuksesan ya, dan ada apa-apa kita selalu ada di sini buat siap membantu. Itu, kita kasih aplaus buat Satria ya.